Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama Nova Fauzia Rahman NIM 20080863031 dan yang kedua saya sendiri Amanda Vera Putri Wijanti NIM 20080866041. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus sel dan sitokinesis. Pokok bahasan kali ini ada dua pokok pembahasan, yaitu siklus sel dan sitokinesis. Yang pertama, siklus sel. Apa sih itu siklus sel? Siklus sel merupakan proses perbanyakan sel untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organisme yang secara sederhana terjadi di mana satu sel anakan akan melakukan mitosis menjadi dua sel anak yang identik. Sedangkan sitokinesis merupakan salah satu fase dalam pembuahan sel secara mitosis yang mana dalam fase ini terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Sekat tersebut memisahkan dua inti menjadi dua sel anakan. Nah, Unity of Science yang menjelaskan mengenai siklus sel dan juga sitokinesis ini terdapat pada Quran surah Az-Zumar ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa'anna tusrafun. Artinya, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dari perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT telah menciptakan makhluknya dari sel tunggal diploid yang terus bereplikasi dan berkembang, sehingga menjadi bayi manusia yang sempurna dalam 3 tahapan atau fasa besar yang diistilahkan Al-Quran dengan 3 kegelapan. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam proses menciptakan makhluk hidup melalui proses yang bertahap dan secara berulang. Selain itu, dalam ayat tersebut juga menjelaskan proses pembelahan dalam Allah menciptakan makhluknya. Pada pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai siklus sel. Siklus sel terjadi 2 peristiwa besar, yaitu interfase dan mitosis atau pembelahan sel. Yang pertama, tahap interfase. Tahap interfase merupakan fase di mana sel membelah tetapi tetap melakukan aktivitas non pembelahan. Tahap interfase mengalami 3 fase, yaitu yang pertama fase G1 atau presintesis. Pada tahap ini sel anakan akan tumbuh menjadi dewasa. Pada tahapan ini merupakan sintesis protein, karbohidrat, lipid, inisiasi replika DNA, duplikat organel. Tahap ini merupakan tahapan yang paling lama berlangsung bila dibandingkan dengan 2 tahapan lainnya. Yang kedua, tahap S atau fase sintesis. Tahapan ini terjadi replika DNA dan sintesis satu set lengkap protein, kromosom, histon dan non-histon, dan juga terjadi duplikat kromosom. Fase ini terjadi sekitar 9 jam. Yang ketiga, fase G2 atau post duplikat DNA. Tahap ini, sel mulai mempersiapkan diri dalam melaksanakan pembelahan. Lamanya proses pembelahan ini hanya 2 jam saja. Peristiwa yang kedua yaitu tahap mitosis. Tahap mitosis merupakan proses aksesual yang terjadi pada sel anak. Akan membawa secara tepat informasi genetik yang sama dari sel induk dan merupakan satu bagian dari siklus sel. Mitosis dibagi menjadi 5
subfase dengan masing-masing penjelasan serta ciri-ciri, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang selanjutnya ini ada sitokinesis. Pada proses pembelahan sel, ini pembelahan sel dibedakan menjadi 3 Yang pertama ada pembelahan sel secara amitosis. Pembelahan sel secara amitosis ini terjadi spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, yang kedua ada pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan ini mencakup 3 fase. Yang pertama ada fase interfase atau istirahat. Yang kedua ada fase karyokinesis atau pembelahan inti. Dan yang ketiga ini ada fase sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, yang ketiga ini ada pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pembelahan meiosis 1 dan yang kedua ada pembelahan meiosis 2. Nah, selanjutnya ini ada pembelahan secara amitosis dan juga mitosis. Pembelahan sel yang terjadi melalui tahap-tahap tertentu. Tujuan adanya tahap-tahap pembelahan sel adalah untuk mengatur dan menjamin bahwa sel anakan menerima informasi genetik yang sama persis dengan sel induknya. Karena jika tidak demikian, ini akan mengakibatkan kelainan pada sel-sel anakan yang dihasilkan. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya tahap-tahap tertentu pada pembelahan sel dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pembelahan sel secara amitosis atau biner. Yang kedua ada pembelahan sel secara mitosis dan yang ketiga ada pembelahan sel secara meiosis. Nah, yang pertama ini ada pembelahan sel secara amitosis atau pembelahan biner. Nah, ini contohnya ini pada pembelahan biner pada bakteri. Nah, pembelahan secara amitosis terjadi spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan amitosis dapat ditemukan pada organisme prokaryotik, misalnya pada sel bakteri. Pembelahan amitosis terjadi karena sel bakteri tidak memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma. Selain itu, DNA yang terdapat dalam sel prokaryotik relatif kecil dibandingkan dengan DNA yang terdapat pada sel eukaryotik. Pada pembelahan sel secara amitosis, pembagian inti sel diikuti dengan pembagian sitoplasma. Selama amitosis berlangsung, inti sel memanjang dan tampak ada benang di dalamnya. Dengan adanya tekanan, inti sel terbagi menjadi 2. Kemudian diikuti dengan pembagian sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, selanjutnya ini ada pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan secara mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi melalui tahapan-tahapan tertentu. Pembelahan mitosis terjadi pada sel eukaryotik. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang identik dan sama dengan induknya. Pada hewan dan manusia, mitosis terjadi pada sel meristem somatis atau sel tubuh yang masih muda. Sedangkan pada tumbuhan, mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan sel secara mitosis terdiri dari 3 fase, yaitu fase interfase atau istirahat, ada fase karyokinesis atau pembelahan inti, dan fase sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, yang pertama ada fase interfase. Pada fase ini, sel dianggap istirahat dari proses pembelahan untuk mempersiapkan proses pembelahan pada fase karyokinesis. Fase interfase merupakan fase terpanjang dari siklus sel karena pada fase ini terjadi proses replikasi DNA. Fase interfase terdiri atas 3 fase. Yang pertama ada fase G1 atau GAP1, merupakan fase yang terdiri atas proses transkripsi RNA, tRNA, mRNA, dan sintesis protein. Nah, yang kedua ada fase S atau sintesis, merupakan fase ketika sel mengalami replikasi dan duplikasi kromosom. Yang ketiga ada fase G2 atau GAP2, merupakan fase terjadinya pembentukan komponen penyusun sitoplasma berupa organel dan makromolekul. Nah, selama fase interfase, inti berada dalam keadaan utuh. Jumlah DNA menjadi 2 kali lipat, terjadi akumulasi rRNA dan protein ribosom,
serta terjadi pembesaran nukleolus sehingga ukuran sel meningkat. Nah, yang kedua ada fase karyokinesis. Karyokinesis adalah tahap pembelahan inti sel. Pada fase ini terjadi replikasi DNA yang dilanjutkan dengan proses pembelahan sel. Fase karyokinesis terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama ada tahap profase. Pada profase awal, nukleolus tidak terlihat, benang-benang kromatin mengalami penebalan dan pemendekan sehingga kromosom sehingga kromosom dalam nukleus tampak jelas. Selanjutnya, kromosom berduplikasi membentuk sepasang kromatid yang makin lama akan semakin pendek, menebal, dan menyebar memenuhi inti. Kemudian, membran inti mengalami degenerasi dan hilang pada akhir profase, tetapi belum sempurna. Dalam sitoplasma terjadi pembentukan spindel oleh mikrotubul. 2 pasang sentriol yang dikelilingi aster tampak jelas. Kedua pasang sentriol bermigrasi menuju kedua kutub sel dengan arah berlawanan. Nah, selanjutnya, pada tahap profase akhir, membran inti menghilang dan sempurna karena terfragmentasi atau terpotong-potong. Benang-benang spindel yang dibentuk oleh mikrotubul melebar dari setiap kutub menuju bagian ekuator sel. Pada bagian sentromer dari setiap koordinat terbentuk struktur yang disebut dengan kinetokor. Kromatid mulai bergerak perlahan ke kutub yang berlawanan, dibantu dengan adanya perletakan mikrotubul. Nah, yang kedua ada tahap metafase. Pada tahap metafase, pasangan kromatid berada pada bidang ekuator sel dan terdapat spindel yang menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Kromosom berada sejajar pada bidang ekuator. Nah, yang ketiga ada tahap anafase. Pada tahap anafase, setiap kromatid yang berpasangan terpisah bersama sentromernya. Selama anafase, spindel akan memendek. Setiap kromatid akan bergerak menuju kutub pembelahan masing-masing. Pergerakan kromatid menuju kutub ini dapat terjadi melalui mekanisme kontraksi mikrotubul dari kutub pembelahan. Nah, yang keempat ini ada tahap telofase. Pada tahap ini diawali dengan berhentinya gerakan kromatid menuju kutub pembelahan. Kromosom anak mulai menipis menjadi lurus. Pembelahan inti serta nukleolus kembali terbentuk. Aster mulai menghilang. Selanjutnya pada tahap telofase akhir terjadi pembelahan sitoplasma yang disebut dengan proses sitokinesis. Nah, selanjutnya ini ada fase sitokinesis. Pada fase sitokinesis terjadi pembelahan sitoplasma yang diikuti dengan pembentukan sekat sel yang baru. Sekat tersebut memisahkan 2 inti menjadi 2 sel anakan. Pada sel hewan, tahap sitokinesis dimulai saat telofase berakhir. Tahap selanjutnya yakni yang pertama ada penguraian benang-benang spindel, yang kedua ada pembentukan cincin mikrofilamen di bekas bidang ekuator, yang ketiga terjadi kontraksi yang membagi sel menjadi 2, yang keempat ada terbentuk 2 sel anakan. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang keras. Oleh karena itu, sitokinesis sel tumbuhan dan sel hewan itu berbeda. Sel tumbuhan yang telah mengalami karyokinesis segera membentuk sekat sel di sekitar bekas bidang pembelahan. Tahap selanjutnya yakni yang pertama ada vesikel mengumpul di ekuator benang spindel. Yang kedua ada terjadi fusi vesikel atau penyatuan membentuk membran. Yang ketiga ada terbentuk sekat sel, dan yang keempat ada terbentuk 2 sel anakan. Nah, yang selanjutnya ada pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi, yaitu pembelahan sel induk yang bersifat diploid atau 2N, menghasilkan 4 sel anakan haploid atau N melalui tahapan-tahapan tertentu. Masing-masing sel anakan mengandung separuh kromosom sel induk yang bersifat haploid atau N. Pada hewan dan manusia, pembelahan meiosis terjadi di dalam organ-organ reproduksi, yakni organ-organ tempat pembentukan sel kelamin atau sel gamet, yaitu pada testis dan ovarium. Sedangkan pada tumbuhan, meiosis terjadi pada putik dan kepala sari.
Tahap-tahap pembentukan meiosis meliputi 2 kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, pembelahan pada meiosis ini dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama ada pembelahan meiosis 1 dan kedua ada pembelahan meiosis 2. Yang pertama ada pembelahan meiosis 1. Tahap-tahapannya yakni yang pertama ada tahap profase. Profase 1 terdiri atas 5 fase, yakni yang pertama ada leptoten. Pada leptoten ini, kromatin berubah menjadi kromosom yang mengalami kondensasi dan terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. Yang kedua ada zigoten. Pada proses zigoten, sentrosom membelah menjadi 2 dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kromosom yang homolog dari kedua orang tua saling berdekatan dan berpasangan atau disebut melakukan sinapsis. Yang ketiga ada proses pakitan. Tiap kromosom melakukan penggandaan menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang belum membelah, di mana tiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid. Yang selanjutnya ada diploiden. Setiap kromosom yang mengadakan sinapsis dan masing-masing melepaskan diri untuk berpisah. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima ada diakinesis. Pada diakinesis, kromosom bivalven atau kromosom rangkap, tetapi sentromer masih bersatu, tampak lebih memadat dan memenuhi sel. Nah, tahap yang kedua ada tahap metafase 1. Pada tahap ini, inti tidak tampak lagi. Mikrotubul membentuk spindel di antara 2 sentriol yang berada di antara 2 kutub sel yang berlawanan. Kromosom homolog berderet di bidang ekuator. Nah, tahap yang selanjutnya ada tahap anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog yang terpisah akan tertarik menuju kutub yang berlawanan tanpa ada pemisah dari sentromer. Pada tahap ini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Dan tahap selanjutnya atau tahap yang keempat ada tahap telofase 1. Pada tahap ini nukleus tampak kembali dan dalam satu sel terbentuk 2 inti yang lengkap. Setelah itu terbentuk plasma membran yang memisahkan sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan yang haploid. Nah, yang selanjutnya ada pembelahan meiosis 2. Tahap-tahapannya yakni yang pertama ada profase 2. Tahap ini diawali dengan pembelahan 2 buah sentriol menjadi 2 pasang sentriol baru. Setiap pasang sentriol bermigrasi menuju sisi sel yang berlawanan. Mikrotubul membentuk spindel dan membran inti. Nukleolus lenyap dan kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, yang selanjutnya ada tahap metafase 2. Pada tahap ini, spindel menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan. Kromatid berada di bidang ekuator. Nah, tahap selanjutnya yakni ada tahap anafase 2. Pada tahap ini, sentromer berpisah dan kromatid menuju kutub yang berlawanan. Tahap yang terakhir atau tahap telofase 2. Pada tahap ini, kromatid mencapai kutub pembelahan. Mikrotubul membentuk membran inti baru. Selanjutnya, nukleolus muncul dan membentuk rRNA dari DNA sehingga terjadi akumulasi protein ribosom. Setelah itu terjadi sitokinesis dan terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan yaitu yang pertama, siklus sel dibagi menjadi 2 peristiwa besar, yaitu interfase, fase G1, fase S, fase G2, dan mitosis S, pembelahan sel. Yang kedua, berdasarkan ada atau tidaknya tahap-tahap tertentu pada pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan sel secara amitosis atau biner, pembelahan sel secara mitosis, dan pembelahan sel secara meiosis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pergi ke ngalian bertemu Pak Camat, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.